Perkenalkan, nama saya Gita Pradita Hasana dari Fakultas Fisip semester 6 dengan NIM 1967201035. Ingin memaparkan materi dari mata kuliah militer dan politik. Langsung saja ke pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki luas teritorial yang sangat luas, yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta 17.508 pulau dan luas sekitar 3,1 juta km. Banyaknya permasalahan pertahanan yang timbul di Indonesia menuntut pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tanggap dalam mengatasinya. Pertahanan negara adalah upaya mutlak yang harus dilakukan oleh suatu negara, keberlangsungan hidup dan terjaganya kedaulatan dari segala ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam terhadap keutuhan bangsa dan negara. Indonesia memiliki sistem pertahanan negara yang dikenal dengan nama Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau disingkat Sinsan Kamrata. Suatu sistem yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total. Di sana terdapat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama pertahanan dalam pertahanan jenis militer. Sedangkan pertahanan nirmiliter atau non-militer terdapat masyarakat sipil dan sumber daya nasional sebagai komponen cadangan sekaligus pendukung bagi pertahanan negara. Kerangka dasar teori. Pengertian strategi. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan peperangan itu sendiri kelanjutannya dari politik. Thomson dalam Oliver mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif. Sistem pertahanan non-militer. Pengertian sistem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan serta mempunyai komponen-komponen penggerak, contohnya negara. Menurut Aristoteles, negara merupakan persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sementara, kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Pengertian pertahanan dan keamanan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1, Angka 1 mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan kekuatan bersama atau sipil dan militer, diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingannya. Tujuan pertahanan dan non-militer. Pertahanan non-militer merupakan kekuatan yang dalam kerangka penangkalan dibangun dan dikembangkan untuk mencapai standar ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan teknologi. Ancaman non-militer memiliki dimensi penanganan yang berbeda dengan pendekatan penanganan ancaman militer. Kesimpulan. A. Menyusun program kerja bersama yang terintegrasi, yang utama adalah membantu TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk dapat menyediakan mereka sarana dan prasarana memadai yang sesuai peraturan daerah setempat dengan memfasilitasi pertemuan di setiap tahunnya bersama pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam rapat kerja pembahasan tata ruang, dalam hal ini bersama Dinas PUPR Kaltim. B. Broadcast strategi atau strategi penyiaran.
Kan Wilham menjalin komunikasi kepada lembaga penyiaran milik negara seperti TVRI dan RRI, kemudian mengajak mereka berpartisipasi dalam menyiarkan setiap program kerja Kan Wilham. Selain itu, Kan Wilham Kaltim membuat akun di media sosial seperti Instagram guna menjangkau lebih luas lapisan masyarakat. C. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya dengan cara menanamkan nilai-nilai. Maka dari itu Kan Wilham Kaltim dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta turut melibatkan masyarakat sebagai komponen non-militer di dalamnya. Terima kasih.